Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf kalau saya ngomong karena saya bukan pembicara, bukan juga ustadz, bukan juga kiai, tapi karena keadaan yang memaksakan harus saya bicara di hadapan ibu bapak. Semoga nanti ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu samsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iya di hadapan Guru Agung Sayyidi Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazal Mastur pada saat sirah kita mendapat pelajaran dari Mangkobah yang tadi dibacakan. Semoga kita bisa seperti apa yang tadi dibaca, ya. Jadi kita ikut saja, ikut kepada yang ikut sampai akhirnya kita ke bawah, yang ikut ke bawah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut saja, naik tangga ikut. Karena kalau orang sudah ditakdir tidak sendirian, kita bersamanya dan jadi satu. Secara globalnya ini kita sekarang sudah disatukan dari sana yang jauh. Ini jauh dari Depok, dari Citayam, ini dari Ciputat, kumpul di sini menjadi satu. Siapa mengumpulkan? Kalau tidak ada musik, yang mungkin seperti begini. Ini adalah karomanya musik. Nah, Mangkobah yang tadi dibacakan, seorang ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir mengadukan tentang anaknya yang tenggelam di dasar laut sudah sekian tahun. Baru keingatan minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir, minta tolong supaya dihidupkan kembali. Ternyata Syekh Abdul Qadir bersabda, sekarang kamu pulang, anaknya sudah ada di rumah. Ternyata belum ada. Ibu itu kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Karena punya keyakinan bahwa anaknya bisa hidup melalui Syekh Abdul Qadir. Dia kembali lagi menghadap. Kita bisa begitu enggak? Kita dagang sepi sedikit, nyari dukun. Ya, nyari dukun, penglaris. Dia nyari penglaris, nyari apa? Dan kita dari modalin. La ilaha illallah. Itu segalanya. Kalau kita memperbanyak la ilaha illallah, pasti dagangan kita laris. Yakin, harus yakin itu. Seperti ibu itu yakin. Makanya dia kembali lagi. Dia kembali lagi menghadap kepada Syekh Abdul Qadir, menceritakan bahwa anaknya belum ada. Dengan nangis menghadap lagi. Kemudian dikatakan sudah ada, sekarang kamu lebih baik pulang ke rumahmu, anakmu sudah ada di rumah. Ternyata belum juga ada. Belum ada. Saking yakinnya bahwa Syekh Abdul Qadir yang bisa menghidupkan, balik lagi. Itu bukan rumahnya kayak dari sini ke RTC, itu bukan. Mungkin jauhnya kayak apa, mungkin Ciputat aja nggak segitu jauh. Tapi ibu itu kembali lagi. Begitu ketiga kali datang lagi, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa ini tidak akan salah lagi, pasti sudah ada di rumahmu. Begitu kembali betul, sudah ada. Ini ditanam keyakinan, ditanam keyakinan oleh guru kita. Suruh yakin enggak kita pada guru kita? Kalau kita yakin, apapun yang kita rasakan sekarang ada kesulitan, ada kemudahan, itu semata-mata dari guru ujian.
Kita diuji oleh guru, dikasih sulit, guru yang uji, dikasih kepungahan, kesenangan, kebahagiaan juga dari guru. Kalau saya minta apa-apa belum pernah saya menyebut ya Allah saya minta uang, saya manakib dan mempunyai uang saya minta sama Allah enggak, karena doa saya minta itu sampai pada Allah, tapi baru sampai kepada Abah. Makanya saya selalu kalau manakib teriak saya sama Abah, Assalamualaikum Abah. Besok memanakib tamu yang datang adalah tamu Abah, manakib milik Abah. Semua milik Abah, saya nggak punya apa-apa. Sekarang nanti tamunya akan dikasih makan apa sama Abah? Silakan. Saya sekedar pelayan, akan melayani tamunya Abah yang datang ke sini. Saya selalu begitu. Karena saya kerja nggak gajian kagak. Dari mana sih kalau nggak dari Abah? Itu harus yakin. Satu saat saya kerusakan motor di jalan. Di jalan motor saya rusak, nggak bisa hidup. Saya kerja udah nggak bisa naik, kejepit tidak habis, rusak sama seperti blok. Akhirnya dikontrol sama Munte, dan ini ada ganti blok, haji. Kalau ganti blok berapa? 600.000. Ya siap. Padahal saya nggak punya uang. Tadinya mau dibayar sama Ibu Haya Sukmo. Pokoknya kalau berapapun biayanya saya bayar. Tapi karena saya tadinya di bengkel yang di belakangnya ibu itu sudah tidak ada, sudah nggak bisa. Karena di situ itu kan saya jalan lagi, di jalan sampai tengah jalan mati nggak bisa diapa-apain. Di Selaga nggak bisa, apalagi di starter nggak menggerak. Dan saya serahkan lagi, Mbak. Saya kan punya ATM, tapi saya nggak pernah nabung. Cuman punya kartu ATM doang kan. Dulu pokoknya 50.000. Saya bikin ATM, kasih modal 50.000. Saldo 50.000. Udah berapa tahun nggak pernah nabung. Tapi saya bilang mudah-mudahan ini masih ada. Abah kan yang kaya. Engkau nggak punya apa-apa. Ini motor saya rusak, Mas Sangko pulang manggul motor. Kedengaran di telinga saya ada suara jung. Gak tahu jung yang kemana. Saya lihat, oh di sini ada ATM, itu saksinya mungkin. Saya berdua ke situ, Bah, ini ada ATM, tapi engkau nggak pernah nabung. Coba saya minta uang 600.000 buat ini bayar mobil kerusakan motor. Saya ketok 3 kali, saya masukin keluar nggak kurang nggak lebih dari 600.000. Alhamdulillahilladzi fadolana kasrin min itu kena keyakinan, yakin bahwa Abah mau ngasih sama saya. Alhamdulillah, akhirnya motor saya bagus. Pulang saya naik motor, nggak dorong motor. Saya dibawa motor pulangnya. Inilah kebahagiaan yang pernah saya dapatkan. Makanya seperti apa yang tadi dibaca di dalam Mangkoba, itulah menguji kita, memberi pelajaran ke kita supaya yakin sama Abah. Jangan dibatas. Saya mau mengakib 41 kali, dibatasi sendiri. Saya mau datang ke Manakib 41 kali, belum 41 kali, belum juga sampai 40, apalagi 40, 30 belum, kita tidak wassalam. Nah, jangan batasi kita. Dulu waktu di Suralaya, banyak orang yang saya mau datang ke Suralaya 41 kali, supaya saya dapat hasil apa. Rencananya begitu. Banyak yang begitu, tapi saya alhamdulillah saya tiap bulan datang, walaupun saya nggak bawa uang dan saya berangkat. Saya berangkat naik bis, dulu naik bisnya dari Celilitan, Kramat Jati. Saya naik di situ, saya punya uang 10.000, udah buat naik PTJ dari situ ke sana buat 2.000, hingga 8.000, belum saya jajan nanti. Saya naik mobil, naik bis, dan naik saya duduk
Orang dimintain bayar, saya nggak dimintain. Mungkin saya mau bayar, udah baju udah bayarin orang baju di belakang. Itu udah ada yang bayarin. Itulah. Karena yakin kita, makanya jangan dibatasi kita manakib. Ada manakib males datang, jangan. Semangat manakib, kita hidupkan manakib di dalam hati kita selalu ada manakib. Jangan ada manakib alasannya kepala pusing, perut perih. Karena kalau kesini perutnya perih, kesini sembuh. Karena disiapin makan sama sembuh, pasti sembuh. Datang sini sembuh penyakitnya, hilang. Dengan dikir la ilaha illallah, penyakit kita diangkat, dibuang jauh-jauh oleh Allah. Nggak nyari punya keyakinan. Kita belajar dari Mangkoba yang tadi. Sampai 3 kali, bayangkan. Udah sekali nggak dapat, nggak bisa. 2 kali nggak bisa. Masih balik juga. Yakin apa? Karena yakinnya kepada guru. Kita yakin nggak pada guru? Yakin. Aku yakin. Kalau kita yakin, jangan ragu-ragu. Udah, kita lagi dikasih sakit perut, jangan ngeluh kemana-mana. Bah, saya sakit perut. Semoga saya diberi kekuatan dan kesabaran untuk menerima ini. Jangan minta sembuh. Sembuh karena gampang sakit lagi, tapi minta diberi kesabaran. Akan jauh dari penyakit. Jangan minta sembuh. Abang udah ngajarin. Kalau sakit jangan ingat sama dokter. Jangan ingat sama obat. Ingat kepada yang ngasih sakit. Siapa yang ngasih sakit? Allah. Ingatlah kepada Allah. Pada Allah, karena kita belum sampai kepada Allah, ingatlah ke Abah yang kita udah tahu. Oh, Abah itu ya. Selalu kita ingatnya hanya pada Abah. Pada Allah mah kita sampai. Kita masih kotor bang kita. Nggak bisa akan naik ke situ aja 1 tangga saja itu susah. Apalagi sampai sekian tangga naik ke atas. 1 aja kita naik susah. Kenapa? Masih berat menanggung dosa. Badan kita kotor, jiwa kita masih kotor. Kita zikir kadang-kadang masih zikirnya di lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau itu juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyungsep. Itu saya itu, makanya saya mengatakan ini karena pengalaman. Jadi pengalaman saya seperti itu yang ditiru. Makanya kalau la ilaha illallah harus satu napas supaya tidak cepat kantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepalanya jangan goyang badannya gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama dengan bendera. Yang benderanya yang puterin, yang bergerak ada kena ke bawah angin, benderanya udah melambai-lambai. Itu gitu. Ya, belajar dari Mangkoba tadi kita harus punya keyakinan kepada guru. Kalau kita tidak sering berkumpul begini, akhirnya kita akan kembali kepada umum, dikembalikan kepada umum seperti orang-orang biasa. Itu umum sudah. Waktunya sholat dia masih selawatan. Allahumma sholli ala nabiyil hasim. Di sini udah selesai, udah lagi pada makan. Ya, yang lain baru baju selawat. Makanya kita sudah menjadi orang khusus. Tolong dijaga kekhususan ini sungguh-sungguh. Sholat juga harus hafal waktu benar. Tahu sekarang jam 12 kurang seperempat sudah waktu zuhur. Udah jangan nungguin azan. Di masjid yang azan masih tidur. Masih tidur belum bangun. Kita masih nungguin azan, dia tidur. Nah kita makanya langsung jam 12 kurang seperempat udah langsung sholat. Nah kalau kita sholat isya, kita sholat maghribnya udah selesai sampai jam 6.35, kita sudah selesai, sudah zikir, sudah khotamah, sudah yang lain seperti sunnah-sunnah yang lain, rawatibnya sudah laksanakan, langsung sholat isya. Jangan nungguin jam 7 baru isya.
tinggalan zaman, tinggalan abah langkahnya udah sampai sana, kita baru mau melangkah. Ketinggalan, ya. Jadi tolong mulai sekarang dijaga, zikirnya benar-benar, goyangnya enggak, laknya ke kanan, lah, ilah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu. Dan goyang beneran, yang goyang badannya bukan kepalanya. Jangan kepalanya goyang-goyang, tak pusing, tambah pusing lagi. Ya. Jadi jangan kita, jangan kalau kata Abah, kalau orang sudah yakin jangan suka bingung, jangan suka pusing. Kalau mau pusing Abah, muridnya jutaan, mikirin di mana, bagaimana muridnya. Jangan kita yang pusing Abah, yang pusing. Engkong sehat nggak ya? Apa yang mikirin? Engkong punya duit apa enggak ya? Yang mikirin apa? Sekarang nggak pernah mikirin. Nggak punya duit ya jalan-jalanan. Satu saat nanti kalau Abah sudah ada ingatnya kita pasti dikirim, nggak tahu lihat siapa. Tuh, ada. Jadi nggak usah ragu kalau lagi usahanya dagang sepi, jangan merasa sepi, jangan suka nyebutin sepi, dan jangan merasa kita banyak dosa. Kita sudah satu kali mengucapkan la ilaha illallah, itu 4.000 dosa kita diampuni. Makanya dosa kita sudah bersih. Allah orang sudah ditakin tidak punya dosa, dosanya sudah diampuni, dan kita sudah disatukan kepada para shodiqin. Seperti rantai kan nggak sendirian namanya rantai. Waktu ring masih satu, menjadi rantai kan panjang. Sampai ada berapa? Sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdoa yang di bawah kita berdoa ini goyang rantainya sampai ke atas. Sampailah ke Rasulullah. Sampai kita alhamdulillah masih ada musik yang menyampaikan doa-doa kita. Makanya jangan, kalau ada manaqib, khataman, hadir. Jangan merasa, oh saya sudah zikirnya 1000. Zikirnya baru di lisan. Di kolbunya nggak ada zikir. Nauzubillahi min dzalik. Itu ya, semoga ada manfaatnya. Malam ini kita bisa hadis siraman, mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita, terutama untuk yang lagi belajar. Kalau ibu-ibu mah udah pada pintar, bapak pada pintar, saya kan baru belajar, ngomong juga belajar di depan ibu bapak. Jadi semoga ada manfaatnya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.